Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hainun sebagai supervisor dari SDN 1 Perigu. Saya Eka Sri Parwati dari SDN 4 Suntalangu berperan sebagai coach. Saya Indrian Ningsi dari SDN Jakore, Kabupaten Bima, berperan sebagai koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Nung. Bu Eka, rencananya kita akan melakukan observasi ya, insya Allah dalam minggu-minggu ini ya. Tetapi sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa persiapan, termasuk ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eka. Bu Eka ya, terkait dengan observasi yang akan kita lakukan, Bu Eka. eh, Bagaimana apa yang bisa saya bantu dalam mengembangkan kompetensi ketika melakukan observasi nanti, Bu Eka? Saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan. Baik, Bu Eka. Nanti bagaimana Ibu Eka, bagaimana nanti saya bisa mengamati Ibu Eka yang ingin Ibu Eka untuk saya amati? Baik Bu, yang ingin Ibu amati itu adalah ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu, apakah nanti pertanyaan yang saya ajukan itu apakah sudah tepat, kemudian bagaimana respon dari coach itu sendiri, kemudian nanti ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu apakah sudah masuk ke dalam tujuannya berdasarkan alur atau metode Tirta itu sendiri, Bu. Baik, BK. Selanjutnya BK ya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti, Bu Eka? Baik Bu, penilaian saya terkait kompetensi saat ini yang ingin saya kembangkan terutama yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Di sana saya terkadang keliru atau masih kesulitan menemukan kata kunci yang disebutkan oleh Koci, kemudian pertanyaan apa yang akan saya ajukan ke Koci itu sendiri, itu yang kesulitan saya Bu. Baik, Ibu Eka. Dari eh, tadi pertanyaan-pertanyaan ke tadi, apa harapan dari Ibu Eka terhadap observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya tentunya Bu ya, dari nanti ketika saya melakukan coaching dan Ibu mengamati itu, saya ingin Ibu memberikan umpan balik terkait hasil dari kegiatan yang akan saya lakukan nanti Bu. Itu yang saya harapkan. Kemudian saya ingin juga Ibu memberikan penilaian kira-kira nanti di bagian mana yang sudah berkembang dan di bagian mana yang belum berkembang, itu sih Bu. Baik, Ibu Eka. Kira-kira kapan Ibu Eka akan melaksanakan observasi? Kalau bisa ya Bu, kalau Ibu bersedia, kiranya saya akan melakukan observasi ini nanti di hari Selasa Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu Eka, kita usahakan ya nanti hari Selasa kita buatkan jadwalnya untuk melakukan observasi. Ibu Eka persiapkan diri dengan baik. Sampai ketemu nanti hari Selasa, Bu Eka ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eh, Eka. Apa kabar hari ini Bu Indri? Sehat ya? Ya,
Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bu. Kok saya lihat nih Bu Indri masih lemes-lemes gitu ya kelihatannya. Ada apa Ya, ini Bu Bu. Indri? Ya, tadi Bu kelelahan dengan siswa yang di dalam kelas itu. Waktu saya mengajar, mereka banyak yang kurang fokus, kemudian banyak yang tidak mengerjakan tugas, dan mereka kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi itu yang menjadi masalahnya Ibu Indri kenapa ekspresinya seperti itu hari ini ya. Baik Bu Ya, Indri, dari masalah yang udah Ibu sebutkan tadi, apa tujuan yang akan kita dapatkan dari menyelesaikan apa dari kegiatan kita hari ini? ya. Saya ingin murid-murid saya itu lebih tertarik lagi ketika saya menyampaikan pembelajaran serta mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan saya juga ingin mereka itu fokus ketika saya memberikan pelajaran begitu, Bu. Baik Bu Indri, tujuan kita hari ini Bu Indri ingin menyelesaikan masalah supaya bagaimana sih siswanya supaya fokus ketika belajar, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu ya Bu Indri ya. Ya, benar, Bu. Baik Bu Indri, apakah Ibu Indri bisa menceritakan secara detail bagaimana sih kejadiannya, kemudian apa yang biasa dilakukan oleh murid Bu Indri ketika Bu Indri sedang mengajar? Ya, baik Bu Eka. Selama saya menyampaikan proses pembelajaran berlangsung, mereka itu tidak fokus, Bu. Mereka kadang sibuk dengan temannya, kemudian ada yang minta izin keluar masuk kelas, dan mereka kadang tidur di dalam kelas, Bu. Kemudian PR juga, tugas yang saya berikan itu mereka tidak pernah kerjakan dengan tepat waktu, begitu, Bu. Baik Bu Indri, nah tadi ada beberapa masalah yang Ibu Indri temukan, ada beberapa siswa yang tidak fokus ketika belajar, kemudian ada yang berbicara dengan temannya, kemudian ada yang tidak mengerjakan PR, dan ada yang izin ketika keluar ketika belajar itu izin keluarnya terlalu keseringan ya Bu Indri, seperti itu ya. Nah Ya. Bu Indri, eh, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih perasaan Bu Indri ketika siswanya tersebut berperilaku seperti itu, Bu Indri? Ya, itu sangat kecewa, Bu, karena saya rasa mereka tidak menghargai saya ketika saya sudah memberikan pelajaran di dalam kelas. Ya, Bu Indri tentunya kecewa ya ketika Ya, siswanya seperti itu. Baik Bu Indri, menurut Ibu Indri apa yang membuat siswa tersebut berperilaku seperti itu? ya, baik Bu Eka, menurut saya mereka berperilaku seperti itu karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan, kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan juga sangat monoton, kemudian saya tidak menggunakan media-media pembelajaran yang melibatkan mereka, Bu, sehingga mereka merasa bosan ketika saya menyampaikan pelajaran begitu, Bu. Jadi yang menyebabkan anak berperilaku seperti itu kalau dari yang Ibu Indri ucapkan tadi ada beberapa faktor ya, dari ada siswa yang merasa bosan ketika belajar, kemudian metode yang Ibu terapkan itu masih monoton, kemudian Ibu juga belum menggunakan media yang kiranya menarik perhatian siswa, dan Ibu juga ketika mengajar itu tidak melibatkan siswa ketika belajar ya Bu Indri. Itu yang menjadi faktornya ya Ya, Bu Indri ya. Nah, ya, sekarang Bu Bu. Indri, saya ingin bertanya, apa kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Indri lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu sebutkan tadi? Ya, baiklah Bu. Tentu yang ingin saya lakukan ke depannya supaya mereka lebih menarik lagi dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran saya akan mengembangkan metode yang bervariatif, kreatif, inovatif. Tentu saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang melibatkan mereka. Kemudian saya juga akan menggunakan media yang berbasis proyek, media yang memanfaatkan lingkungan sekitar supaya mereka bisa bermain sambil belajar. Begitu Bu Eka.
Baik Bu Indri akan menggunakan beberapa metode yang kiranya menarik perhatian siswa ya Bu Indri ya. Nah itu Ya, ide yang luar biasa Bu Indri ya, ide bagus sekali yang dari Ibu Indri paparkan tadi menggunakan metode-metode yang bervariasi dan interaktif. Nah apakah ada Anda apakah Ibu Indri sudah ada gambaran bagaimana Ibu Indri akan menerapkan metode-metode tersebut di kelas? ya, tentu gambaran yang saya akan terapkan di dalam kelas nanti, saya akan menerapkan metode belajar kelompok. Kemudian saya juga akan menerapkan metode berbasis proyek agar mereka bisa terlibat langsung ketika pembuatan media. Kemudian saya juga akan melaksanakan bagaimana metode bermain, yaitu bisa bermain dengan teka-teki silang. Kemudian mereka bisa bermain sambil belajar dengan menggunakan metode permainan yang edukatif. Begitu, Bu. Baik Bu Indri, itu metode yang sangat luar biasa ya. Tadi saya lihat Bu Indri sudah bisa ada gambaran gitu terkait dengan metode yang akan Ibu Indri gunakan, yaitu dari metode yang metode permainan edukasi, kemudian yang memanfaatkan TTS, kemudian yang memanfaatkan lingkungan sekitar seperti itu ya Bu Indri, gambaran Bu Indri. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nih Bu Indri, kapan rencananya Ibu akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang Ibu sebutkan tadi? Ya, oke. Terima kasih banyak, Bu ya, sudah memberikan pujian dan motivasi untuk saya agar segera menerapkan metode yang sudah saya yang ingin saya terapkan. Tentu rencana yang saya akan mulai besok hari Rabu saya akan melakukan kegiatan ini dengan secara bertahap, Bu. Baik, Bu Indri akan melakukannya dimulai dari hari Rabu ya, Bu. Nah, Ya, sekarang Bu Indri saya mau bertanya sumber daya apa saja sih yang Ibu Indri butuhkan ketika menerapkan metode tersebut? ya, baiklah Bu. Tentu dalam penerapan metode ini besok hari Rabu, saya akan memanfaatkan sumber daya yang utama itu siswa, kemudian media yang saya gunakan tentu ada laptop, ada proyektor, kemudian saya juga akan memanfaatkan media yang berbasis lingkungan sekolah agar mereka tidak bosan belajar di dalam kelas, bisa belajar di luar lingkungan sekolah yang sesuai dengan materi yang berbasis lingkungan sekolah seperti itu, Bu. Baik, Bu Indri akan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar Ibu Indri ya. Nah, Ya, bagaimana Ibu akan mengukur bahwa metode yang Ibu terapkan itu tepat dan dapat menarik minat belajar murid Ibu Indri sendiri? ya, tentu Bu, sumber daya yang perlukan untuk menerapkan metode ini yaitu saya akan menggunakan bahan ajar yang mendukung Ibu Indri, seperti Bu Indri, ya. bagaimana Ibu akan mengukur bahwa metode yang Ibu gunakan itu sudah tepat dan mampu menarik perhatian minat belajar siswa Ibu Indri sendiri? Oh iya Bu, dengan cara saya memberikan evaluasi di setiap akhir pembelajaran Bu, apakah ada peningkatan dari hasil belajarnya, bagaimana sebelum saya menerapkan metode tersebut, kemudian bagaimana nilai mereka sesudah saya menerapkan metode tersebut. Seperti itu penilaian yang saya akan terapkan untuk mengetahui hasil akhir dari metode-metode yang sudah saya terapkan dan sebelum saya terapkan. Begitu, Bu Eka. Baik Bu Indri, jadi Bu Indri akan melakukan seperti tes gitu ya, terkait Ya, bagaimana peningkatan nilai siswanya ketika sebelum dan sesudah menggunakan metode. Itu luar biasa ya Bu Indri. Nah, dari percakapan kita hingga sekarang, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi hari ini? ya. Oke Bu Eka, dari percakapan tadi tentu saya sudah mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi dan saya juga dengan semangat menerapkan metode pembelajaran ini ke depannya dengan metode yang bervariasi, interaktif. Kemudian ke depannya saya juga akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika di dalam kelas sehingga mereka lebih semangat dan lebih berminat, tertarik lagi untuk belajar ketika saya sedang mengajar. Begitu Bu Eka.
Baik Bu Indri, saya yakin Ibu Indri bisa mencapai tujuan Ibu dengan solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Saya selalu siap ya Bu Indri ketika Ibu Indri membutuhkan bantuan saya atau ketika Bu Indri ingin mendapatkan sebuah saran untuk melakukan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Cukup mungkin Bu Indri ya untuk hari ini. Saya rasa Ibu Indri sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu Indri ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ibu Eka sudah memberikan saya motivasi dan dukungan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu. Baik Bu, sama-sama Bu Indri. Saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Nung. Sudah merasa lega, sudah melakukan coaching Bu Eka ya. Iya Bu, Ya. alhamdulillah sudah. Baiklah Bu Eka ya, kita langsung saja dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Saya akan eh, memberikan beberapa pertanyaan Bu Eka ya. Jadi eh, untuk lebih apa namanya eh, ini untuk lebih eh, mem- lebih baik dalam melakukan coaching ke depannya, maka saya akan memberikan pertanyaan, kemudian refleksi dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan. Kita mulai Baik. Bu Eka ya dari yang pertama tadi. Iya Jadi Bu. Bu Eka ini sudah melakukan coaching dengan Ibu Indri. eh, Bu Eka, Iya. bagaimana Ibu Eka menilai sendiri performa dalam kompetensi yang sudah disampaikan tadi? Baik Bu, performa saya untuk ketika setelah melakukan coaching ini ternyata di awal tadi kan saya meminta Ibu untuk mengamati saya bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, adapun kesulitan saya tadi adalah menemukan kata kunci. Tapi ketika sudah saya melakukan coaching ini, alhamdulillah saya mampu menemukan kata kunci dan memberikan pertanyaan yang selanjutnya yang sesuai dengan kata kunci yang saya temukan dari ucapan coach saya itu sendiri. Luar biasa Bu Eka ya. Eh, apa yang membuat Ibu Eka menilai demikian? Ya, terlihat dari tadi juga dalam kegiatan coach saya lihat Bu Indri mampu menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan beliau juga mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau 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 hadapi gitu. Jadinya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, beliau mampu menjawab apa yang saya tanyakan. Bu Eka, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari apa yang sudah Ibu Eka lakukan tadi? Boleh Bu, sangat boleh sekali. Eh, jadi tadi saya sudah mengamati Ibu Eka. Ibu Eka itu sudah melakukan eh, coaching dengan sangat baik sekali, terutama bagaimana Bu Eka itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach juga begitu nyaman jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan oleh Ibu Eka. Kemudian Ibu Eka juga sudah bisa eh, apa namanya eh, mengambil jawaban-jawaban untuk dijadikan sebagai pertanyaan selanjutnya, Bu Eka ya. Kemudian Ibu Eka juga sudah melakukan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, Bu ya, mulai dari tujuan coaching bercerita kepada Bu Eka, kemudian melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian eh, melakukan rencana aksi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, Bu Eka. Sangat luar biasa sekali, Bu Eka. Nah,
Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana Ibu Eka mendengar hasil dari pengamatan saya, Bu Eka? Ya, ketika Ibu memberikan saya umpan balik terkait dari hasil pengamatan Ibu, alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, ternyata ada peningkatan dari hasil apa namanya kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Gitu ya, Bu Eka ya. Tapi di sini eh, saya ada melihat Bu Eka ya ketika Ibu Eka itu melakukan coaching itu eh, semuanya sudah bagus, tetapi ketika melakukan coaching itu interaksi Ibu Eka dengan coach itu di sini tidak menatap coach dengan eh, seksama dalam melakukan coaching tersebut. Mungkin itu yang sedikit dari kekurangan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi. Jadi seharusnya Ibu menatap dengan penuh rasa pada saat Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu Eka. Baik Bu, terima kasih untuk sarannya terkait itu nanti saya akan tingkatkan lagi Bu ya, saya akan belajar lagi. Baik Bu Eka, bagaimana rencana tindak lanjut dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan performa ini? Uh, Kemudian Ibu Eka nanti akan kapan akan melakukan tindak lanjutnya, kemudian di mana dan kira dan siapa yang bisa membantu Ibu Eka dalam melakukan coaching nanti. Baik Bu, saya akan melakukan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini. Saya rasa mungkin secepatnya Bu ya, paling tidak ketika di sekolah kami akan melakukan kombel atau ya di sana saya akan mencoba melakukan apa namanya kegiatan coaching lagi. Nah kemudian adapun di mana tentunya di sekolah ya Bu ya. Nah, dimulai dari rekan-rekan terdekat dulu, mungkin dari rekan yang ada di sekolah. Kemudian yang saya libatkan tentunya saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah terkait bagaimana beliau selaku atasan saya bisa meminta beliau untuk menjadi supervisor gitu Bu ya. Nah, itu yang akan saya butuhkan Bu. Baik Bu Eka, nanti tadi saya punya lembar pengamatan yang sudah saya lakukan. Saya akan kirimkan Ibu form supervisi akademiknya nanti lewat WA Bu ya dari formnya ya. Iya Bu ya. Bu Eka, Ya. sebelum kita mengakhiri pasca observasi kita ini, saya ingin Ibu Eka menyatakan apa yang Ibu Eka dapatkan dari proses observasi ini. Baik Bu, dari awal observasi saya sudah mendapatkan ketika kita menjadi coaching itu perlunya kita apa namanya memahami beberapa kompetensi dalam melakukan sebuah coaching. Salah satunya adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari mengajukan pertanyaan bobot itu bisa kita dapatkan dengan menemukan kata kunci yang diucapkan oleh coachee. Nah, kemudian setelah menemukannya baru kita mengajukan pertanyaan yang kiranya bisa menjadi apa namanya yang mampu membuat coach kita itu sendiri merenung atau memikirkan apa kira-kira solusi yang akan ditemukan dari permasalahan yang didapatinya. Kemudian dari hasil refleksi yang Ibu dapatkan tadi saya perlu juga meningkatkan keterampilan saya ketika melakukan coachingnya itu perlu melakukan kontak mata dengan coach saya sendiri. Itu yang saya dapatkan Ibu. Baik Ibu Eka, terima kasih. Semoga ke depannya Ibu Eka semakin lebih mantap lagi dalam melakukan coaching di sekolah masing-masing. Iya Bu. Kita akhiri sampai di sini Bu Eka ya. Hmm. Semangat untuk terus belajar dalam melakukan coaching Bu Eka ya. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.